Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu dengan NIM 2018-10002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asal kejadian manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Adapun firman Allah yang dapat saya sajikan pada hari ini adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dalam kurung berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam kurung yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam kurung rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ini merupakan dari QS Al-Mukminun ayat 12 sampai dengan 16 dan dari Depak tahun 2013. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaan yang lainnya, dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia. Contohnya ini seperti akal manusia yang mampu membedakan antara mana yang baik dan yang buruk, lalu kemudian memilihnya. Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya dan menundukkan alam semesta baginya agar dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nakwah, NIM 2018-210-020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitrah. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa memiliki dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Kata fitrah menurut bahasa sendiri berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Manusia menurut fitrahnya telah beragam, mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka jika ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya itu tidak wajar. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Selanjutnya, menurut Kyai Harisudin, ada 3 fitrah yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu yang pertama yang dilupakan adalah bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah. Yang kedua, manusia juga sering lupa dengan fitrah tujuan penciptanya, yaitu tujuan utama manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, manusia memang diciptakan fi ahsani taqwim, tetapi fitrahnya manusia diciptakan bukan makhluk sempurna. Karena itulah makanya manusia harus sadar kalau bentuk ketidaksempurnaannya, ia dapat melakukan kesalahan dan orang lain juga bisa melakukan kesalahan. Disitulah makanya orang harus minta maaf jika ia berbuat salah dan memaafkan jika orang lain berbuat salah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurlian Dilani dengan NIM 2018-210-031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran pria wanita dalam Islam. Yang dimana membicarakan posisi wanita dalam Islam tidak akan terlepas dari kontroversi perbedaan penafsiran atau pendapat. Perbedaan pendapat pun muncul karena perbedaan kondisi sosial, norma-norma, serta kecenderungan yang ada pada masyarakat masing-masing, di samping perbedaan kurun waktu di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat pada masing-masing zaman, yang juga ikut berpengaruh terhadap pemahaman dan penafsiran dari teks ajaran agama. Perempuan dari pandangan Islam intinya menempati posisi mulia dan terhormat. Laki-laki dan perempuan pun memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menentukan maju mundurnya sebuah masyarakat.
seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah aulia atau kerjasama bagi sebagian yang lain. Kedudukan dan hak-haknya hanyalah karena fungsi dan tugas utama. Kedudukan dan haknya itu hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah karena fungsi dan tugas utama yang diberikan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan itu tidaklah menyebabkan laki-laki memiliki kelebihan daripada perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan kedudukan antara pria dan wanita dalam Islam. Laki-laki dan perempuan ini mempunyai posisi yang sama dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana disebutkan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Intinya bahwa kemuliaan dapat ada baik laki-laki maupun perempuan, dan bukan didapat dari keturunan, suku, atau jenis kelamin, sehingga perbedaannya adalah pada jenis kelamin. Sedangkan dalam kehidupan, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama seperti peran para istri Nabi Muhammad SAW yang telah turut berkorban menegakkan panji Islam li'ilai kalimatillah, kesetaraan gender dalam Islam. Lainnya dapat dilihat dalam khutbah haji wada Muhammad SAW. Perempuan adalah imat al-bilad atau tiang negara. Kaum perempuan adalah penolong dari laki-laki sesuai yang digariskan Allah dan orang mukmin. Laki-laki maupun perempuan satu dengan lainnya saling menjadi penolong. Quran surat Al-Taubah 71. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan peran komplementer dari perempuan, bukan peran substitusi, yaitu sesungguhnya perempuan atau istri-istrimu itu laksana selimut bagimu, dan kamu para suami adalah laksana selimut bagi istrimu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robertur Rahma dengan NIM 2018-210028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nuria Andriani. Di sini Islam merupakan agama yang mengajak pada keadilan, bukan persamaan dalam segala hal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 228, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Maka dalam Islam ini memerintahkan untuk memberikan hak pada masing-masing yang mempunyai hak. Inilah yang disebut dengan keadilan. Adil bukanlah persamaan hak dalam segala hal, tapi menempatkan sesuatu atau setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya. Kemudian juga menempatkan segala sesuatunya pada posisi yang telah diatur dalam syariatnya. Islam juga mengajarkan untuk meletakkan posisi dan kedudukan wanita pada tempat yang tinggi serta terhormat. Hal ini sesuai dengan asas keadilan yang dianut dalam hukum Islam, karena pada dasarnya kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan itu dapat dikatakan hampir sama. Meskipun ada perbedaannya, itu adalah akibat dari fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. Kemudian juga dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan, sama-sama mempunyai hak yang sama, dan hal senada juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 32, yaitu bagi laki-laki dianugerahkan hak atau bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan dianugerahkan dari apa yang diusahakannya. Maka kita dari ayat-ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dari penjelasan Al-Qur'an yang melenyapkan semua pandangan yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Al-Qur'an ini telah mendudukkan perempuan pada tempat yang semestinya, serta meluruskan pandangan yang keliru yang berkaitan dengan kedudukan pada kaum perempuan.
Masalah keadilan ini yang harus ditegakkan dan diluruskan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Karena menurut Islam sendiri jelas bahwa tidak ada strata kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raihani, NIM 2018-210-741 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pakaian bagi pria dan wanita menurut Islam. Yang pertama, pengertian dan istilah berpakaian menurut Islam. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. Ayat tersebut memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya, bukan menggiurkan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pakaian Bani Adam yaitu ada 3 macam. Yang pertama, pakaian yuwari sa'u atikum, artinya pakaian sekedar penutup bagian yang malu dilihat atau terlihat oleh orang. Yang kedua, pakaian rishan, artinya pakaian yang merupakan hiasan yang layak bagi manusia, jadi lebih daripada hanya menyembunyikan aurat saja. Yang ketiga, dan yang terpenting, merupakan pakaian yang disebut libasut taqwa, artinya pakaian yang merupakan ketakwaan yang menyelamatkan diri, menyegarkan jiwa, membangkitkan budi pekerti dan akhlak mulia. Pakaian inilah yang menjamin keselamatan diri, dunia dan akhirat, menjamin kebahagiaan rumah tangga, dan menjamin keamanan serta ketentraman bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, pakaian menurut Islam. Menurut ajaran Islam, aurat wanita Islam ialah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, sehingga wajib bagi seorang wanita Islam memelihara beberapa bagian badannya dan menutup dadanya dengan kerudung. Dalam ajaran Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain penutup badan, tidak hanya sekedar mode atau tren yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang dan nyaman digunakan. Adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutup aurat, terutama wanita. Yang kedua, pakailah pakaian yang bersih dan rapi, sehingga tidak terkesan kumal dan dekil, yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama. Yang ketiga, hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Selanjutnya, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi wanita. Kemudian, tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain. Kemudian, tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya. Kemudian, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya sehingga terkesan berat dan rikuh menggunakannya. Di samping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya. Selanjutnya, sebelum memakai pakaian, hendaklah berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, syarat-syarat berpakaian bagi wanita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kainnya tidak tipis atau tidak tembus pandang. Yang kedua, potongannya tidak ketat. Yang ketiga, tertutup aurat atau badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Fungsi pakaian, khususnya bagi wanita, adalah yang pertama menjauhkan wanita dari gangguan atau pelecehan, kemudian membedakan antara wanita berakhlak hina dan wanita berakhlak mulia, kemudian mencegah timbulnya fitnah bagi kaum wanita, dan memelihara kesucian diri dan agama wanita yang bersangkutan. Selanjutnya, pakaian pria menurut Islam. Ilmu fikih menegaskan bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi auratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Seorang muslim hendaknya memperhatikan adab dalam berpakaian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wajib menutup aurat, menggunakan pakaian sederhana dan rapi, memulai dari sebelah kanan, tidak memakai emas dan pakaian sutra, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan tidak diperkenankan memakai pakaian wanita.
Menurut Haji riwayat Tabrani, Rasulullah pernah melarang memakai cincin emas dan pakaian sutra serta pakaian yang dicelup dengan asfar. Selain itu, Rasulullah pernah melihatku memakai 2 pakaian yang dicelup dengan asfar, maka sabda beliau adalah pakaian ini merupakan pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah engkau gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ivan Dandiana Salim, NIM 2018-21086. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhiasan menurut wacana Islam, di mana seorang muslimah dihalalkan untuk memakai perhiasan yang bersifat melingkar ataupun tidak. Perhiasan emas itu dihalalkan bagi seorang muslimah dan diharamkan bagi seorang muslim. Ketentuan ini sesuai dengan hadis sahih di mana Nabi Muhammad pernah memakai emas di tangan kiri dan memakai sutra yang berkata, sesungguhnya sutra dan emas ini diharamkan bagi laki-laki di umatku, halal bagi perempuan. Nabi Muhammad memperbolehkan wanita memakai emas sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada wanita. Memakai perhiasan hanya boleh ditampakkan pada yang berhak lihat, diantaranya adalah suami dan laki-laki yang masih mahramnya. Perhiasan ini yang disebutkan adalah gelang, kalung, anting, cincin. Dan Rasulullah bersabda, jika perhiasan yang dipakai hendaknya sudah membayarkan zakatnya. Bagi wanita yang ingin memakai gelang kaki diperbolehkan, namun tidak menghentak-hentakkan kaki dengan sengaja agar kerincing berbunyi. Harusnya dijaga saat memakai perhiasan adalah prinsip untuk tidak melebih-lebihkan dan memancing keburukan sampai dengan iri hati. Cara berhias yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah menyambung rambut, menato tubuh dan mengikir gigi, memanjangkan kuku dan menggunakan wewangian bukan untuk suami atau untuk keluar rumah.